Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, saya Luki Artandri, dokter spesialis urologi dari RSUP Dr. M. Jamil Padang yang akan menjadi uh, host untuk acara podcast kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah literasi digital ASN dalam menghadapi penyalahgunaan telemedicine, kebocoran data yang ada di rekam medis elektronik ataupun data satu sehat, dan juga misinformasi kesehatan. Nah, sebagai ASN, kita itu bukan hanya dituntut cakap teknologi, tapi juga beretika, berbudaya digital, dan berakhlak. Nah, kita akan membahas 3 isu terpenting tersebut bersama narasumber kita nih yang kece-kece sekali. Ada dari Palembang, Dr. Muhammad Hussein, Rumah Sakit Palembang itu ada Dr. Muhammad Aulia, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar? Sehat dok? Alhamdulillah sehat dok. Oke, lalu yang kedua ada dari M. Jamil Padang. Ini ada Dr. Angga Trivianda, spesialis Opjin. Halo dokter, selamat siang. Siang Dr. Luki. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga ada Dr. Agri Febriasari, spesialis patologi klinis. Halo dok, sehat dok? Gimana kondisi kabarnya? Alhamdulillah sehat Dr. Luki. Mantap, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir ada Dr. Isnul Kiriandini, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Apa kabarnya dokter? Halo dok, alhamdulillah baik dok. Luar biasa, energinya semangat sekali ya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja mulai dari isu pertama, yaitu penyalahgunaan telemedicine. Di sini ada narasumber pertama kita, Dr. Aulia, seorang dokter spesialis mata di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Silakan dok, bagaimana pandangan dokter terhadap isu ini? Ya. Baik, terima kasih Dr. Luki. Ya, menurut saya, telemedicine adalah inovasi penting dari Kementerian Kesehatan. Tapi tantangannya ada pada etika penggunaannya. Masih ada pasien yang meminta hasil pemeriksaan dikirim lewat seluler atau WhatsApp atau jalur tidak resmi. Nah, ASN harus berorientasi pada pelayanan dan harmonis. Tetap ramah melayani, tetapi juga akuntabel menolak jalur yang tidak sesuai. Disinilah literasi digital ASN berperan penting. Di mana di sini kita belajar untuk mendidik pasien agar menggunakan aplikasi resmi, sekaligus menjaga integritas profesi, dan dengan begitu telemedicine tidak hanya canggih, tapi juga beretika. Nah, begitu Dr. Luki. Luar biasa, insightful sekali Dr. Aulia, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi kedua. Kita beralih ke isu kedua ya, ada tentang kebocoran data ya, rekam medis elektronik dan juga data satu sehat. Nah, ini kita sudah ada narasumber kedua dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, Dr. Angga. Silakan dok, gimana? Baik, terima kasih Dr. Luki. Seperti yang kita tahu bersama bahwa beberapa waktu belakangan ada kejadian terkait dengan kebocoran data baik dari rekam medis elektronik maupun dari aplikasi Satu Sehat. Hal ini dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat banyak, di mana kita tahu bahwa sebenarnya sistem rekam medis elektronik dan Satu Sehat ini dibuat untuk mengintegrasikan data pasien, data kesehatan dari masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan sistem ini tidak berjalan dengan baik. Ada masalah sistem pengamanan yang tidak baik, kemudian ada oknum-oknum yang terlibat yang menyebabkan kebocoran data dari aplikasi itu sendiri. Sebagai aparatur sipil negara, sebenarnya kita harus belajar bukan hanya untuk bermain aplikasi, tetapi juga memahami konsekuensi dan hukum serta etika dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai aparatur sipil negara juga penting Dr. Luki bahwa nilai loyal dan akuntabel itu perlu diterapkan pada kondisi saat ini, di mana kita harus loyal untuk amanah dalam menjaga negara, kemudian akuntabel di mana kita hanya mengakses data sesuai kewenangan saja. Selain itu, peran kolaborasi juga diperlukan di sini karena ini tidak melulu masalah tim IT untuk menjaga sistem ini, tetapi juga semua ASN berperan di sini. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap aplikasi rekam medis elektronik maupun sistem Satu Sehat tetap terjaga. Begitu, Dr. Luki.
Iya, luar biasa sekali ya. Itu sangat penting ya buat bekal kita sebagai seorang ASN ya. Baiklah, kita lanjutkan ke narasumber ketiga, isu ketiga yaitu misinformasi kesehatan, masih dari RSUP Dr. M. Jamil Padang ya, kepada Dr. Agri. Nah, bagaimana nih peran ASN pada isu ini? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Luki. Mungkin terkait misinformasi kesehatan, kita banyak ya melihat di lapangan. Karena ini salah satu menjadi tantangan terbesar di era digital. Contohnya saja mungkin ada banyak hoax tentang vaksin, terus juga tentang pengobatan kesehatan yang tidak ada dasar ilmiah, yang seperti pengobatan mata ya, mungkin Dr. Aulia. Nah, di situ kita berperan sebagai harusnya menjadi teladan dalam literasi digital bagi masyarakat. Caranya gimana? Ya, berarti kita harus menunjukkan sikap kompeten dan adaptif, terutama dalam menyaring informasi. Nah, kemudian nih tugas kita sebagai aparatur sipil negara, terutama dari Kementerian Kesehatan yang berorientasi pelayanan, kita juga tidak boleh diam kalau misalnya kita melihat masyarakat kebingungan, terutama kalau mereka melihat isu-isu kesehatan yang menyebabkan keresahan. Ini benar atau enggak? Nah, disitulah kita harus berperan aktif untuk mengklarifikasi semua isu-isu kesehatan yang mungkin tidak benar. Seperti itu. Nah, jadinya kita di sini tidak sekedar menyebarkan informasi, tapi juga harus menyertakan kebenaran yang ada manfaatnya bagi masyarakat. Mungkin itu saja, Dr. Luki. Iya, luar biasa. Itulah tugas kita sebagai ASN ya. Terima kasih, Dr. Agri. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Ini dari Rumah Sakit Otak, Dr. Muhammad Hatta Bukit Tinggi, kepada Dr. Uki ya. Silakan, Dok, untuk refleksi terhadap 3 isu ini. Iya, baik dok. Sebenarnya ketiganya saling terkait ya Dokter Luki. Telemedicine, RME, dan misinformasi merupakan bagian dari transformasi digital kesehatan. Jadi kita sebagai ASN Kemenkes memang harus membangun budaya digital seperti terbiasa bekerja berbasis aplikasi, disiplin input data, dan kolaboratif antar unit. Namun di saat yang sama, etika digital tidak boleh kita lupakan ya dok. Karena contohnya menjaga kerahasiaan, menghindari penyalahgunaan, dan menolak hoaks. Jadi dengan kita mengaplikasikan nilai berakhlak, ASN pasti bisa menjadi garda terdepan yang menjaga martabat profesi sekaligus mendukung kebijakan pemerintah. Itu kira-kira Dokter Luki. Luar biasa ya, terima kasih. Ini para narasumber dari Palembang ya, dari Padang hingga Bukit Tinggi, kita mendapat gambaran bahwa literasi digital ASN adalah kunci menghadapi penyalahgunaan telemedicine, kebocoran data yang ada di RME maupun data sehat, dan juga misinformasi kesehatan. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita dengar dulu ini satu refleksi singkat. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Luki. Nah, jadi untuk penutup, saya akan menyampaikan bahwa literasi digital ASN bukan sekedar keterampilan teknis, tapi cermin dari budaya dan etika digital. Mari kita adaptif, akuntabel, loyal, dan kompeten, sehingga transformasi digital kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja Dr. Luki. Terima kasih ya kepada seluruh narasumber. Semoga podcast ini bisa menginspirasi ASN Kemenkes untuk semakin berperan aktif dalam membangun budaya dan etika digital. Oke? Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama beryel dulu. Smart ASN, cepat beradaptasi. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Luki. Terima kasih Dokter Luki. Terima kasih juga.